Astaghfirullah, astaghfirullah,
astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa bidinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwadudil majid. Bismillah, 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 bismillahirbasit, bismillahirqafid, bismillahirrafi'il mu'id. Bismillah, 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 bismillahirmuzzil, bismillahissami, bismillahilqawiyil matin. Bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayyana kul sifat Allah, hayyana rib wahdaniyatan. Allahu wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah iradah ilmun hayyun sama wasab kalamun qadiran
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah muslim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asra wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas tentang sambungan minggu kemarin tentang ma'rifah. Makna ma'rifah kemarin sudah timbul. Ma'rifah itu tidak akan menghasilkan ma'rifah. Pertama dulu, minggu sebelumnya ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir itulah syariat fikih yang kita pelajari sering. Batinnya itu adalah ma'rifatullah namanya. Jadi batin itu ma'rifatullah. Tarekatnya itulah pelajaran tasawuf. Nah, tarekat itu pelajaran tasawuf itu termasuk tarekat sebenarnya ya. Nah, tidak akan mencapai seseorang kasab kepada Allah, kata Syekh, tanpa dia melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu melihat Allah itu harus yang dicapai dalam ma'rifatullah. Tadi kan sudah melihat Allah tadi, melihat kudrat Allah, melihat asma Allah, itu sudah mulai melihat namanya, sudah mulai terang benderang Allah. Bahkan melihat Nabi tadi. Adakah melihat Nabi tadi? Adalah. Namun kadang-kadang melihat Nabi, nih beliau nih. Nabi aja nih. Tapi makna majas. Wahatanil ma'rifatani la tahsilani illa bi ilmaini, yakni ilmu zahir wa ilmu batin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketahuilah ma'rifah itu hanya dapat dicapai dengan dua ilmu, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin, yaitu ilmu syariat zahir dan syariat batin, namanya ma'rifatullah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ilmu ilmani, ilmu itu dua, ilmu lisan wa zalika huzzatullah. Ilmu lisan yang disampaikan itulah hujah Allah, alasan-alasan yang bisa diberikan, yaitu Al-Quran atau hadis Nabi ya. Ala ibni Adam wa ilmul jinan. Nah, nang dibaca Habib Teta Habib. Min jinan, min riyadil jinan. Taman-taman jinan, taman-taman surga. Subhanallah. Yang kedua diberikan Allah ilmu jinan. Nah, fazalika ilmu nafi, itulah ilmu yang sebenar-benarnya bermanfaat. Ya, bisa, betul. Nanti ini masuk belum lebih baik. Nanti ini hati dulu. Ya, jinan. Jadi ilmu itu dua, ilmu apa tadi? Ilmu lisan. Nah, lawannya adalah ilmu hati, kata Habib. Betul, ilmu hati ya. Jinan di sini nanti membawa kita ke dalam surga. Dan itulah ma'rifatullah. Jadi tidak akan, maksud saya, tidak akan mencapai surga itu kecuali dengan ma'rifatullah. Dalam ma'rifatullah itu nanti kita akan bertemu yang bernama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita sampaikan, Bib, kita sholat. Ternyata sholat ini sudah dikerjakan oleh baginda Nabi. Berarti ini pakaian Nabi. Yalah.
kita mungkin haji sudah dilakukan Nabi, berarti ini adalah pekerjaan Nabi. Apalagi zakat, Nabi sudah juga. Ada kan orang waktu orang itu kena dam sebenarnya ya. Waktu bulan puasa berhubungan dengan istri. Habis itu tidak bisa membayar juga ternyata. Lalu akhirnya kata Nabi, kamu harus bayar dan memberikan sedekah ya. Puasa 2 bulan tidak mampu, puasa tidak mampu juga, berturut-turut. Sahra ini 2 bulan. Tidak bisa juga. Sebulan tidak kuat. Akhirnya apa, Bib? Kata Rasulullah, beri makan 60 orang. Nah, beri makan 60 orang. Fakir miskin. Nah, mampu juga. Kalau begitu ada Rasulullah punya apa? Kurma. Punya kurma dikasih Rasulullah. Habis itu apa, Bib? Ini berikan kepada yang paling tidak mampu. Berikan kepada orang yang tidak mampu. Dia bilang gitu. Apa katanya? Ya Rasulullah, di kampung saya itu yang paling tidak mampu itu saya ya Rasulullah. Wah iya, nasib juai. Sudah makan angkut. Apa kata Rasulullah? Makan aja sudah bau belik nih Rasulullah. Masya Allah. Jadi zakat sedekah itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kita berzakat bersedekah itu ternyata itu adalah pakaian kelakuan Nabi. Apa sih hebatnya kita melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh beliau. Subhanallah. Nanti kalau sembahyang di rumah, kalau kita sedekah, berbuat kebaikan apapun juga sadari. Nah, ini kesadaran. Orang bertasawuf itu kesadaran. 5 ma'rifatilah, dalam ma'rifatullah, kesadaran. Semua yang kulakukan ini kesadaran adalah perbuatan Rasulullah, pakaian Rasulullah. Tak layak kalau aku mengakui ya kehebatanku, kemampuanku. Inilah namanya kesadaran Nur Muhammad. Kesadaran Nur Muhammad Pizzahiri. Masih dalam Jahir, belum muruh lagi. Masih dalam Jahir. Tahu lah Nur Muhammad, tahu lah. Pernah melihat kah? Belum lah. Lain Nur Octavia lain. Nah, kesadaran itu ada di dalam hati. Ya kan, kesadaran itu ada di dalam hati. Oh, mana layak aku. Kemarin sudah diberi kesadaran yang pertama. Kesadaran pertama, balillah yamunnu lil anhadakum lil iman. Hanya karena anugerah Allah lah kamu menjadi beriman. Hanya karena hidayah Allah lah kamu menjadi orang yang ahli ibadah, mampu melaksanakan ibadah. Satu, berarti anugerah Allah. Setelah diteliti lagi anugerah Allah nih, anugerah Allah ini diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kah? Anugerah ini diberikan Nabi Muhammad. Lalu ketika aku mengerjakan ibadah, masa saya mengaku-ngaku? Ya kah? Ini semuanya adalah milik Rasulullah. Bis, untuk kita apa? Untuk kita tidak ada apa-apa. Kita nol. Nol lagi kita. Dapetin talu terus nih. Nyaman dapetin talu nih. Mau dipecah jadi anak. Nantilah kita anak-anak kita teruskan dulu. Nanti. Sampai situ kita pahami dulu lah. Wal insan yahtaju awalan ila ilmi syariah liyahshilar ruhu kasbal badani bihi. Karena itu manusia itu selalu menghajatkan yang pertamanya pada ilmu syariah, menghasilkan dia disebut dengan ruh kasbal badan, yaitu ruh usaha badannya. Tapi jangan tertipu kamu menganggap itu karena kemampuanmu. Kan sudah kita belajar nih soal kemampuan nih. Jangan kamu tertipu, hati-hati. Itu memang terlihat johirnya kemampuan kita. Hebat kita. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua hambanya. Ya Pak? Ditentukan Allah sudah semuanya. Subhanallah. Nah, itulah yang kemarin suhudul kasrah ilal wahdah. Melihat yang banyak bermacam rupa ragam, ingat kepada yang satu, yang ahad. Yang ahad itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu badanmu. Hati-hati. Seolah-olah kamu yang berbuat. Hati-hati. Jangan tertipu. Lihat dulu apa masalahnya. Kalau perbuatan badan kamu itu buruk, pamin nafsik, itu dari diri kamu sendiri. Tapi kalau perbuatan badanmu itu perbuatan baik, hasanah, itu adalah
daripada Allah. Minallah, paminallah, ma'asobaka hasanatin, paminallah. Itu semuanya dari Allah. Nah, itu perhatikan. Summa yahtaju ila ilmil batin. Masuklah engkau kepada ilmu batin. Setelah belajar ilmu yang johir-johir sudah dipelajari, bagaimana cara wudu, bagaimana kencing. Kencing di mana? Ada di masjid. Kayak ini bekami, orang tua bekami sud, bekami rupanya bekami ini tahadap kiblat. Nah, tahadap kiblat kekanakan narannya. Madhab kiblat itu haram kah makruh kah? Nah, ada belajar juga lah. Cuma kada boleh aja sih, terserah aja makruh kah haram kalah. Oke, anggap makruh hadap kiblat. Rupanya kekanakan melihat. Ribut tega kanakan. Kai bakami menghadap kiblat, kai makami menghadap kiblat. Jadi abut kai ini supan. Hancap silin maju ke mikrofon masjid nih. Kekanakan ya kai ini. Unda tuh, aku tuh bakami teh itu bujur aja awakku menghadap kiblat. Tapi neng batangnya tuh kok pencongakan ke sana aja sih. Paham lah, Bib? Apa Bib? Cuma kayak ini, kekanakan di debat mana mengerti juga ya kah? Nah, jangan ketujuh berdebat ya lah. Jangan suka berdebat, jangan suka mencela orang. Melihat orang itu semuanya baik, semua itu rahmah Allah. Bahkan saya mengatakan nanti yang kita lihat rahmat Allah subhanahu, tidak lain tidak semua kehidupan ini rahmat Allah. Rahmat Allah itu bahasanya adalah Nur Muhammad. Di mana tahu? Di firman Allah, innaka rahmatan lil alamin. Engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau, innaka, kayaknya itu kepada siapa mukatabnya? Nabi. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Berarti Nabi itu sebagai rahmat. Rahmat itu apa namanya? Nur Muhammad. Oke apa? Nah, yang disebut juga oleh Syekh Abdul Qadir Jalani di awal kalimat beliau, Ruhu Muhammad, Roh Muhammad. Makanya alam semesta ini disebut Nurul Mustafa Mala'al Aqwan. Tadikah syair Mala'al Aqwan, Nurul Mustafa itu Nabi Muhammad itu Mala'al Aqwan, isi daripada segala kainat, segala alam semesta ini. Di mana itu? Pian belajar nanti. Angin, api, 4 anasir. Angin, api, udara, angin, api, air, tanah. Itu adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau annahu fiha li kalimatin fil hadisi lil hadisi Imam Malik, Imam Hakim fil Mustadrak. Imam Hakim fil Mustadrak. Fayaqulu fiha li qauli Adam alaihi salam bidu'ai istighfar. Ketika Adam alaihi salam berdoa kepada Tuhan, ya Allah, ampuni aku, ikfirli ya Allah, bi kalimatin ila rabbi. Allah tidak menjawab. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, Allahumma ighfirli bi haqqi Muhammad. Subhanallah. Baru Allah mendengarkan suara Adam. Di mana engkau tahu, Adam? Di mana Adam engkau tahu? Ya? Kaifa arabta? Ya Adam, bagaimana engkau mengetahui, mengenal, memahami siapa itu Muhammad? Apa kata Adam? Ketika aku diciptakan, ditemukan antara roh dan jasadku. Waktu itu aku menengadah biru usihim, dan menundukkan kepalanya, biru usihi, menundukkan kepalanya atau menundukkan kepalaku, biru usihi, dengan menundukkan. Aku melihat di aras ada tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak terbayangkan aku, kata Adam, di aras ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa sih nama Muhammad Rasulullah yang berani bersanding bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentulah orang itu orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanallah. Lalu apa kata
kata Allah. Benar wahai Adam, orang itu sangat aku cintai. Bahkan kata Allah, laula Muhammadun ma khalaqtuka ya Adam. Andaikan bukan karena Muhammad, engkau pun Adam tidak akan kuciptakan. Alam semesta tidak akan kuciptakan. Subhanallah. Banyak hadis itu, hampir 10 buah hadis itu ada, dengan kata yang berbeda-beda tapi maksud yang sama. Yang jar Habib Abdul Qadir itu intinya sama. Nah itu juga. Apa itu maknanya? Masya Allah, Nabi Muhammad, jasad beliau dibuat Allah pada abad ke-7 Masehi. Ruh beliau awal penciptaan sebelum adanya alam semesta, sebelum ada Jibril, ada Mikail, sebelum ada iblis atau yang disebut dengan Azazil atau si iblis. Subhanallah. Ayo Pak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, awalam yaral ladzina kafaru, andaikan, apakah orang kafir itu tidak tahu? Apa yang tidak tahu? Inas samawati wal ardh, sesungguhnya langit dan bumi itu kanatani rotkon, asalnya satu padu. Ya Bib, satu padu. Lalu kami pisahkan langit itu. Kalau asalnya satu, siapa yang satu itu? Itulah oleh Syekh Abdul Qadir Jalani disebut dengan Nur Muhammad. Kalau dari situ alam semesta itu sumbernya, berarti apa yang kita lihat ini tidak lain adalah Nur Muhammad. Wa bijawabil Qur'ani fiha liqaulillahi ta'ala innaka rahmatan lil alam. Sesungguhnya engkau Muhammad rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka, yang satunya illa rahmatan lil alamin. Lebih tegas lagi ada kalimat di dalam ayat yang lain, di dalam Quran yang lain, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus kepada engkau kecuali engkau lagi ya Bib, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kalau sebagai rahmat, apa yang tidak rahmat dalam hidup ini? Kita bernapas karena rahmat, kita berdiri karena rahmat, kita berjalan karena rahmat. Sebutannya rahmat, hakikat di dalam itulah Nur Muhammad. Jangan lagi pian menempeleng bini pian, memukul bini pian. Sayangi bini pian. Menyayangi bini pian berarti pian melihat Nur Muhammad. Sayangi bini pian. Melihat bini pian, terlihat Nur Wahdah, cahaya yang satu. No, Nur Wahdah yang mana aja? Nur Wahdah ini cahaya yang satu. Nah, Habib tertawa. Ya Pak, perumpamaan itu diajarkan Allah kepada kita di dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsirawan wan nisa. Min nafsi wahidah, kamu itu kami ciptakan dari diri yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dari Adam itu timbul istri namanya Hawa. Dari suami istri ini timbul anak beranak laki-laki dan perempuan gitu Tuhan. Itu sebuah gambaran sesuatu itu dari yang satu. Yang satu itulah asalnya Nur Muhammad, terproses menjadi alam semesta dan kehidupan ini sampai kepada Adam, kehidupan subhanallah. Berarti ada orang yang pertama kali diciptakan sebelum alam semesta. Orang itu sangat terpuji, yang oleh Syekh Abdul Qadir Jalani beribadah selama 4.000 tahun lamanya. Namanya adalah hamba Allah Nur Muhammad. Al-aslu fiha ruh Muhammad masdarun min ruhil alamin, sumber bagi segala ruh-ruh alam semesta. Kita ini pun sebenarnya hidup dengan ruh, bukan dengan jasad, sekedar jasad. Buktikan, kita buktikan. Contoh,
supaya paham mengerti. Itu tadi itu diingat aja dulu pada paham. Pian melihatnya Pak, rokok. Padahal kalau anak saya melihat ini dia nyebut tidak rokok, kotak katanya. Kenapa Pian jadi menyebut rokok? Itu buktinya Pian tidak melihat yang jahir. Pian melihat manfaat. Putih ulun kah, putih Habib kah? Putih ulun kah, putih Habib Kadir kah? Yuk, nang terus terang aja nah. Tapi hatinya putih Sidin pada ulun. Kenapa? Karena beliau keturunan Nabi. Begitu kan kita melihat. Agama kita mengajarkan begitu tidak? Sholat kita. Kayak apa sholat? Menghadap kiblat kita. Takbir, Allahu Akbar. Kita berniat, sudah. Kita turut itu. Ada di depan Allahnya. Anak kita berkata kepada kita, Pak, bah, mana Tuhannya bah? Di atas lah bah, di atas langit. Di atas langit itu harus ditawil mananya. Sesuatu yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Jangan tidak ditawil, jangan literlek, karena manusia itu tidak akan pernah hidup dengan literlek. Literlek itu artinya harfiah. Kita selalu hidup dengan makna, bukan dengan teks. Ya kah? Itulah disebut dengan kesadaran ruh hidup manusia. Mangalibana itu dipahamilah. Mungkar paham karena Bapak. Sedikit lagi nah. La yahsilu, tetapi ilmu yang tadi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu, yang disampaikan itu disebut dengan ruh kasba ma'rifatihi fi ilmil ma'rifah. Itulah usaha orang untuk memahami ilmu ma'rifah, tetapi harus diketahui ilmu itu bisa engkau resapkan nanti dalam hidupmu. Biarpun ilmu itu diajarkan kepada pian tidak mungkin bisa meresapkannya. Meskipun ada iblis yang mendengarkan. Nah, meskipun iblis tidak akan mengerti karena dia tidak akan bisa meresapkannya. Termasuk nang bagian wow itu tak wow. Wow itu apa, Bib? Wow. Bagian hantu banyu tak Bib? Hantu banyu. Hantu banyu, jar Guru Udin Samarinda hantu banyu jar. Wow. Nah, tidak akan mengerti karena ini adalah kisah majas makna. Sifatnya harus dipahami. Perlu ada yang namanya petunjuk Allah. Karena itu untuk menghasilkannya, wazalika la yasilu illa bitarkir rusumatil lati hiya mukhalifati lisyariah. Maka hendaklah seorang hamba meninggalkan ar-rusumat, keburukan atau kemaksiatan yang mungkin harus dilawannya, dijauhinya sebagai usaha dirinya agar tidak bertentangan mukhalifah minasyar syariah, daripada syariat agamanya. Jadi itu utamanya, hindarkan nang yang dilarang-larang tuh, hindarkan. Nang koler-koler angkat tangan, Allahu Akbar, angkat tangan. Lain gawin kita juga nih. Nah, hendak melihat anugerah Allah, Allahu Akbar. Bisanya lah bagusnya sembahyang aku nak ini, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau membenamkan aku di dalam kepanaanmu, Masya Allah, dalam panah diriku kepadamu ya Allah. Wah, enak benar Allah. Ternyata ini anugerah. Jadi bila kita sembahyang nanti, nah ini nikmat orang beriman, surga yang indah. Setelah sembahyang dia merasa bahagia, bukan karena dia hebat, tapi dia saat itu diberikan perkenan oleh Allah, izin oleh Allah, merasakan nikmat Allah. Pema? Atau sama dengan merasakan rahmat Allah dari surga, ya kan? Garis miring, atau sama dengan Nur Muhammad. Namun hendak merasakan Nur Muhammad yang terdalam, maka lakukanlah sholat 5 waktu atau sholat sunat lagi tambahi. Insya Allah pian nanti akan diberikan Tuhan kasyaf untuk merasakan yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya,
fal ya'mal amalan sholihan, hendaklah dia beramal-amal kebajikan, amal soleh seperti sholat, sedekah dan yang lainnya, wala yusrik bi ibadati rabbih, tanpa mensyarikahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ahada, seorang jua pun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa